Banyaknya proses pembuatan kolam renang kadang membuat Anda bingung untuk menentukan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan guna membuatnya. Apalagi dalam rencana pembuatan kolam renang, terkadang Anda memiliki target tertentu dalam menyelesaikan dan menggunakan fasilitas tersebut. Dan di video kali ini, kami akan membahas waktu pengerjaan dalam salah satu pengerjaan kolam renang. Perencanaan dalam pembuatan kolam renang memanglah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda, baik dari merencanakan ukuran, bentuk, kedalaman, dan juga lokasi ideal mana yang sekiranya akan membuat Anda nyaman dan menunjang kecantikan hunian pula. Selain itu, perhatikan pula faktor-faktor seperti aksesibilitas, sirkulasi udara, dan juga paparan sinar matahari, karena hal ini nantinya juga akan menentukan tingkat kenyamanan Anda dan keluarga selaku para penggunanya. Jika perencanaan sudah Anda dapatkan secara matang dan yakin tentang semuanya dari segala aspek, barulah Anda dapat memvisualisasikannya melalui desain kolam renang dan desain area sekitar kolam renang yang akan Anda inginkan. Mendesain kolam renang pun, Anda tidak bisa sembarang dalam membuatnya. Bukan hanya sekedar membuat bangunan kotak yang dapat menampung air saja. Karena Anda juga harus menyesuaikan bentuk kolam renang tergantung dengan sirkulasi yang nantinya akan Anda pilih. Selain desain, sebagai patokan para pekerja untuk membuat kolam renang, sebuah gambar kerja juga wajib disematkan guna memperlancar rencana pembuatan kolam renang impian Anda. Hal ini dikarenakan umumnya gambar kerja menggambarkan letak, bentuk, dan ukuran detail dari kolam renang yang nantinya akan Anda miliki, baik dari ukuran kolam, ukuran kedalaman, sampai dengan ukuran pondasi tapak, ukuran slope, dan juga arah tarikan pipa yang nantinya akan dibutuhkan guna menunjang sirkulasi berjalan optimal. Setelah tahapan-tahapan itu semua sudah Anda kerjakan dan pikirkan secara matang, selanjutnya Anda dapat melakukan boplang di area yang akan dijadikan kolam renang. Boplang berguna sebagai gambaran letak kolam renang dan ukuran realistis dari kolam renang yang akan dibuat. Jadi, boplang ini akan sangat berguna untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu penggalian. Penggalian menjadi salah satu aspek cukup penting pada pembuatan kolam renang. Salah satu tahap pembuatan kolam renang yang menyentuh dengan tanah umumnya akan melibatkan sebuah proses penggalian guna membentuk dari lubang kolam renang atau minimal struktur kolam renang yang nantinya digunakan untuk membuat kekuatan kolam renang semakin baik. Dalam penggalian kolam renang, sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Anda dapat menggunakan alat berat seperti ekskavator, atau Anda juga dapat melakukan penggalian dengan tenaga manual. Penggunaan ekskavator biasanya dipakai untuk pembuatan kolam renang yang memiliki ukuran cukup besar dan juga memiliki akses yang mudah. Berbeda dengan penggalian tenaga manual. Proses penggalian dengan tenaga manual umumnya digunakan untuk akses pembuatan kolam renang yang tidak terlalu besar dan umumnya tenaga manual seringkali digunakan untuk kolam renang pribadi yang berada di hunian-hunian. Walaupun pengerjaan penggalian lebih lama jika dibanding dengan menggunakan ekskavator, akan tetapi penggalian dengan tenaga manual pastinya akan lebih rapi dan sesuai dengan titik boplang yang sebelumnya dikerjakan. Lamanya proses penggalian dalam kolam renang umumnya dilakukan sekitar 7-14 hari, tergantung dari besaran ukuran kolam renang yang akan dibuat. Untuk Anda yang memilih membuat kolam renang secara mandiri,
Dalam proses ini, Anda juga harus memikirkan buangan tanah galian kolam renang. Akan tetapi, jika Anda menggunakan jasa kontraktor khusus pembuat kolam renang, umumnya penggalian dan buangan tanah menjadi sebuah satu kesatuan dalam rancangan anggaran biaya. Sehingga, Anda selaku pengguna tidak perlu pusing untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena kontraktor kolam renang pastinya akan menangani hal tersebut. Penggalian kolam renang juga pastinya harus disesuaikan. Jangan lakukan penggalian pas dengan ukuran kolam renang yang akan dibuat. Perhitungkan juga tebal konstruksinya, seperti tebal lantai kerja, tebal bekisting hebel, tebal sloof, pondasi, kolom, sampai dengan tebal beton yang nantinya akan memperkuat kolam renang. Karena jika terjadi salah perhitungan, maka bersiaplah Anda akan mengalami kesalahan ukuran dari hasil jadi kolam renang yang dibuat. Oleh karena itulah, jika Anda ragu tentang bagaimana proses-proses dan perhitungan dalam pengerjaan kolam renang, sebaiknya saran dari kami gunakanlah jasa kontraktor kolam renang yang Anda percayai. Karena selain Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkan prosesnya, Anda juga umumnya akan mendapatkan garansi struktur dari kolam renang yang dibuat oleh kontraktor kolam renang kepercayaan Anda. Itulah dia video pembahasan kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua dalam membuat kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.